Ia menerbangkan pesawat dengan lambang paling dibenci dalam sejarah manusia. Bersumpah setia pada ideologi kematian. Dunia mengenalnya sebagai pilot Nazi. Tapi satu fakta ini tidak pernah dibicarakan. Karena kisah hidupnya tidak dimulai di Eropa. Dia lahir ribuan kilometer dari Jerman. Pada masa Perang Dunia II, Jerman Nazi membangun angkatan udara yang dianggap elit dan tak terkalahkan. Para pilotnya dipuja sebagai simbol kehormatan, disiplin, dan superioritas ras Eropa. Rezim ini dibangun di atas satu keyakinan tunggal, bahwa manusia bisa diklasifikasikan, dinilai, dan ditentukan nilainya sejak lahir. Di dalam sistem seperti itu, perbedaan bukan sesuatu yang diterima, melainkan sesuatu yang disingkirkan. Di tengah dunia itulah muncul satu nama yang terlihat biasa saja. Namanya Willem Edward de Graaf, seorang pilot terlatih, disiplin, dan loyal pada Jerman Nazi. Dalam catatan militer, ia tampak seperti pilot Eropa pada umumnya. Tidak ada yang mencurigakan. Sampai satu detail kecil mulai dipertanyakan. Di manakah tempat lahirnya? Dokumen-dokumen lama menunjukkan satu fakta yang mengejutkan. Willem Edward de Graaf lahir pada 11 Januari 1908. Bukan di Jerman, bukan di Eropa. Ia lahir di Sukabumi, di wilayah yang pada saat itu disebut Hindia Belanda. Hari ini, wilayah itu kita kenal sebagai Indonesia. Secara etnis, ia memang keturunan Eropa. Namun secara geografis, masa kecilnya dimulai jauh dari tanah yang kelak ia bela mati-matian. Ia tumbuh di tanah jajahan, di luar Eropa, di luar dunia yang kemudian dipuja oleh ideologi Nazi. Pada awal abad ke-20, banyak keluarga Eropa tinggal di koloni. Anak-anak mereka lahir dan besar di Asia, lalu dikirim kembali ke Eropa saat dewasa. De Graaf adalah bagian dari generasi itu. Namun, ketika ia kembali ke Eropa, ia tidak pernah sepenuhnya diterima. Asalnya dipertanyakan. Penampilannya dianggap tidak sepenuhnya murni. Ia adalah orang Eropa yang lahir di tempat yang salah. Di tengah krisis identitas itu, Nazi menawarkan sesuatu yang tidak ia dapatkan sebelumnya. Identitas, tujuan, dan musuh yang jelas untuk dibenci. De Graaf akhirnya bergabung dengan gerakan fasis yang berafiliasi dengan Nazi. Dan tak lama kemudian, ia masuk ke Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman Nazi. Perang akhirnya berakhir. Jerman Nazi runtuh. Namun kisah Willem Edward de Graaf tidak memiliki penutup yang jelas. Pada tahun 1945, ia menghilang. Tidak ada catatan kematian resmi. Tidak ada makam. Tidak ada kepastian. Sebagian percaya ia melarikan diri. Sebagian menduga ia bersembunyi di luar Eropa. Namun kebenarannya tetap tidak pernah terungkap. Kisah ini bukan untuk membenarkan, bukan untuk memuliakan, tapi untuk menunjukkan satu hal penting. Sejarah tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Identitas manusia bisa rumit. Karena saat manusia kehilangan tempat untuk diterima, ia akan mencari tempat untuk berpihak, bahkan jika tempat itu dibangun di atas kebencian.